Ibu. Halo Bu Putri. Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak? Apa kabar? Enggak, lagi tulis aja. Ya, ini mau Gimana? curhat, sharing. Boleh. Curhat tentang apa? Sharing tentang apa? Di kelas. Mm-mm. Di kelas tuh, kalau di kelas Putri ya curhat tentang anak sebenarnya. Matematika ya. Matematikanya. Jadi anak itu kalau di pembelajaran tuh Bu, ada yang kayak masih bengong-bengong gitu, padahal kan Gitu. sudah diawali ya sama Putri, sudah diawali pembelajarannya, sudah dikasih tahu tujuannya belajar apa sih hari ini gitu ya. Terus medianya sudah disiapkan gitu ya. Kadang kegiatannya juga gimana caranya biar nggak monoton kan. Tapi pasti masih ada aja gitu Di beberapa, awal ya, terutama di awal. Di awal itu mereka tidak langsung connect. Itu yang jam berapa tuh? Pagi pun. kalau paling pagi atau ya paling siang. Oh, paling pagi dan paling siang. Iya. Oh, yang kurang efektif. Iya, yang kurang efektif. Padahal pagi mah itu ya masih semangat. Ya harusnya gitu masih seger ya. Anak-anak tuh ya. Iya. Padahal ini kalau yang cowok-cowok ini tuh apa belum sarapan atau bahkan belum minum gitu ya. Kayak masih bengong gitu. Kalau saya nggak keliling kelas tuh, nggak kecek gitu anak tuh. Yang lain udah sibuk ngapain gitu Iya. ya, ngerjain pembelajaran. Dia kayak masih, belum 100% di situ ya. Iya, nyawanya kayak masih di rumah. Tertinggal sebagian di jalan di rumah. Badannya aja di kelas. Iya. Gimana iya, ya iya. triknya gitu, barangkali gitu. ibu punya solusi gitu, atau harus gimana ya? Oke. Jadi Bu Putri itu ingin supaya anak itu ketika awal itu siap gitu ya Iya. untuk belajar matematika. Iya. Menurut Bu Putri gimana itu? Dari awal disampaikan ke Iya. anak-anak saya juga, loh belajar matematika itu bukan harus bisa, tapi ini berproses, proses kalian buat pikiran kalian tuh bisa jadi terlatih, tajam gitu ya. Mungkin banyak anak-anak yang, Bu emang ini buat apa? Ini buat apa ya? Walaupun setiap Anak ada yang bertanya begitu? Iya, Bu ini tuh buat apa materinya? Walaupun setiap baru bab masuk tuh saya setel video YouTube kan banyak ya aplikasi gitu. Cuman kan mereka jauh tuh Bu, udah nggak akan bikin jembatan misalkan gitu ya, nggak akan gini. Iya nggak sampai jembatan, tapi kan ada pola pikirnya tuh yang terasah Oke, gitu ya, oke. gitu maksudnya tuh. Ya pokoknya intinya obrolan ini Bu Putri ingin menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan solusi gitu ya Iya. atas permasalahan yang terjadi di kelas Bu Putri ya. Berarti tapi kalau di dalam setelah dimulai mah bisa anak itu. Setelah disamperin sama saya tuh. Iya. Ayo mulai, yang lain udah kemana dia masih bengong gitu kan. Bahkan bukunya juga udah ada di atas tapi belum dibuka. Atau yang lain udah mulai nulis. Jadi anak tuh kayak belum siap dan pemikirannya itu belum 100% di situ ya. Iya. Tadi tuh jadi kayak masih di rumah, kayak masih di jalan, masih memikirkan yang lain. Oke, menurut Bu Putri itu apa ya? Kan Bu Putri udah ngajar lama juga ya di sini dan di sekolah sebelumnya. Menurut Bu Putri itu kenapa anak begitu ya? Kenapa ya? Tebakan aja gitu. Iya. Kira-kira kenapa anak begitu? Ya nomor satu tuh kayak belum dia tuh niat belajarnya tuh di niatnya tuh. Niatnya ya. Niatnya tuh di kelas tuh kayak belum ada gitu. Tapi kalau ketika sudah disamperin, dia juga kadang kaget sendiri. Iya bu gitu. Nah ini tuh apa ya apa? Dia dari kalau yang pagi tuh ya apa dari rumah, persiapan di rumahnya kan anak itu harusnya mempersiapkan diri dari rumah dong. Entah itu ya mandi ya, istilahnya mandi pakai baju dan mungkin sarapan gitu, apa dari rumahnya tuh dia belum siap untuk. Bu Putri pernah bertanya tidak? Barangkali ya pertanyaan Bu Putri kan apa anak belum sarapan atau gimana? Pernah nggak bertanya dulu gitu? Nggak, belum kepikiran tuh sampai bertanya iya. ya bisa jadi dia tuh memang belum sarapan ya. Iya. Suruh sarapan Bisa dulu jadi ya satu. ganjel. Itu mungkin ya. Kira-kira apa ya? Bu Putri punya cara nggak bagaimana supaya anak itu yang pemikirannya belum 100% gitu, yang masih di rumah, yang masih di jalan supaya gitu siap 100% gitu di kelas dan siap belajar matematika. Langsung connect gitu supaya langsung connect. Apakah harus apa gitu kan, sementara persiapan sudah matang, cuma di awal aja ini. Coba Bu Putri ada nggak supaya anak itu, kan tadi Bu Putri nyamperin ya, ada cara lain nggak supaya nggak disamperin atau buat variasi aja? Selama ini ya
baru solusinya baru disamperin itu kan biar ketahuan ya anak tuh mana sih yang udah connect, mana yang belum gitu. Apa di awal banget pembelajaran ya, sebelum masuk saya harus ada kegiatan apa gitu, biar ya itu mungkin anak bisa jadi mengumpulkan nyawa dan di kelas gitu ya. Biar mindfulness ya, istilah zaman sekarang itu mindfulness. Ya mungkin bisa jadi Bu Putri diberi kegiatan apa dulu sebelum di depan, selain apa coba yang terpikirkan oleh Bu Putri, kegiatan itu harus yang bagaimana gitu supaya anak itu gitu. Supaya bangun gitu. Iya, di awal. Iya. Biasanya kan kalau sekarang sih cuman kayak pendahuluan, persepsi, kayaknya belum bisa bikin mereka teng gitu ya. Apa perlu kayak yel-yel gitu? Ya kenapa tidak? Iya, ya. Langsung matematika. Iya, aku tuh lagi belajar matematika nggak sih? Iya. Apa connect gitu ya? Karena bisa keidean dari guru yang lain tuh. Kalau kelas sebelah, kalau pelajaran Padadang PA itu dia pas-pasan tuh kedengeran. PAI 3 kata pokoknya. Bisa jadi semua itu. Satu kelas serempak apa harus gitu juga ya? Bisa jadi juga iya. Tadi yel-yel ya bisa membangunkan. Bukan yel-yel atau apa ya, slogan itu namanya ya. Boleh ya. Pas masuk tuh lagi belajar nih, lagi belajar matematika nih, connect gitu ya. Ya kan lebih ke di awal gitu ya. Kalau ibarat mesin mah menghidupkan mesin lah gitu ya. Ya itu bagus juga itu dengan yel-yel seperti itu. Tapi kita kan barangkali anak bosen juga gitu dengan yel-yel. Ada lagi nggak ide bagaimana supaya anak tuh siap menghadap Bu Putri, siap matematika gitu. Langsung connect. Terus kata Bu Putri kan anak itu kayak belum punya niat gitu ya. Nah kira-kira menurut Bu Putri anak perlu nggak gitu untuk diniati belajar gitu? Ya harus ada niatnya dulu dari dirinya kan. Yang menggerakkan tangan sama mata dia tuh kan dia ya. Harusnya dari dalam diri dia kan. Saya juga suka bilang, ini digerakin dong tangannya, jangan bengong aja gitu. Ya berarti kan menurut Bu Putri niat ya. Pertama si anak itu niatnya memang niat mau belajar matematika. Terus kedua Bu Putri berpikiran kayaknya harus dengan sesuatu yang hidup nih supaya anak-anak itu memanggil dulu ruh-ruhnya yang masih tertinggal di mana-mana gitu. Bisa seperti itu ya, niatnya dulu difokuskan atau barangkali apa tuh kalau sebelum belajar tuh anak-anak biasanya gimana tuh supaya kalau yang biasanya mah paling persepsi, terus video paling utama sih karena di YouTube tuh sekarang udah canggih-canggih ya, videonya udah bagus-bagus, apalagi yang dari luar negeri yang berbahasa Inggris suka disetelin dulu, biar matematikanya tuh enggak angkanya doang gitu kan ya. Sebenarnya video itu supaya buat mereka menarik. Ketika Bu Putri menayangkan video, apa anak gitu aware gitu melihat ke video itu. Emang bisa gitu ya Bu ya, misalkan dengan kayak buat mereka kok nggak connect gitu ya materinya ini, tapi tahu-taunya di kehidupan nyatanya jadi berarti apa gitu ya. Kan aplikasinya yang di video gitu. Berarti si anak itu kalau begitu menurut Bu Putri penting nggak untuk mengetahui tujuan belajar matematika itu? Iya, harusnya penting. Dia harus tahu dulu capek-capek ini tuh buat apa sih gitu. Walaupun mungkin ada bahasa, aku mah nggak akan jadi apa gitu, nggak akan jadi teknik sipil, nggak jadi apa. Cuma minimal dia tahu nggak angka doang tuh. Ternyata matematika itu manfaatnya banyak gitu ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa membuat anak membangunkan niat gitu, sangat bisa di awal. Jadi lebih siap lagi untuk belajar. Ya, cuma sayangnya memang keterbatasannya setiap video itu tidak bisa setiap pertemuan. Hanya paling itu awal bab, awal materi, awal sebab. Gitu. Harus bervariasi. Tadi kan Bu Putri untuk niat kayaknya harus ya tiap hari niat itu. Yel-yel mungkin bosen gitu ya, video juga. Ya memang kita harus banyak gitu variasinya. Oke, berarti Bu Putri harus mempersiapkan kali ya yel-yelnya. Mungkin ya, jadi ada ini juga biar variasi. Kadang kita itu kan nggak ada ide tuh untuk yel-yelnya. Nah Bu Putri kira-kira mencari yel-yel kemana nih? Ke YouTube. Oke ya, sekarang itu banyak sumber di YouTube.
Oke, berarti ya tadi itu untuk mempersiapkan anak siap belajar berarti ya. Iya. Satu itu tadi teh niat ya. Iya. Dua mempersiapkan yel ya. Dan Bu Putri itu tadi yang terpikirkan oleh Bu Putri itu mencari yel-yelnya di YouTube dan bertanya ya. Iya, bertanya ke kalau bertanya ke yang sudah guru yang sudah ahli, yang sudah sering memberikan yel-yel. Kalau nggak salah di guru TK juga suka banyak tuh ini guru TK itu ya, mungkin untuk di YouTube. Bertanya kepada Dadang juga oke. Semacam nah itu untuk ice breaking itu kan istilahnya. Iya, ice breaking. Nah itu yang Bu Putri tahu nggak guru di sini yang suka ice breaking gitu? Siapa ya? Tahu ya? Guru BK aja paling. Nah itu berarti guru BK. Perlu juga Bu Putri bertanya ke guru BK ya, mempersiapkan ya tadi ke YouTube, bertanya kepada Dadang, bertanya ke guru BK, mereka itu banyak ininya idenya. Nah itu tentang yel-yel ya. Tadi satu lagi Bu Putri itu bisa menemukan dari video itu ya. Video yang isinya apa tadi teh? Video aplikasi matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti di kalau yang kelas 11 itu dia lebih tertarik ketika disetelin video yang lebih ke jurusan kuliah. Mereka tuh jadi tahu ibu nanti kalau kuliah tuh ternyata ketemu matematika lagi. Akan selalu ada ya, tidak berakhir nggak ada matematika. Kalau kuliahnya apa? Nah setelah lulus kuliah pun ternyata statistik kan. Iya, oke. Mereka jadi lebih ini. Karena kalau disetel video bahasa Inggris mereka itu berusaha dengan keras ya. Oh gitu. Dengerin apa ya maksudnya gitu, walaupun sambil ketawa-ketawa ya kadang kan yang bikin video itu cukup efektif membuat mereka siap gitu. Iya, bikin mereka happy aja dulu di awal Makanya sering ada. Saya jadi penasaran tuh apa namanya penayangan video isinya matematika tapi pakai bahasa Inggris. Terus yang ngomong bahasa Inggrisnya orang Indinya karena banyak yang bikin video aplikasi itu banyak. Kreatif berarti ya dari sana. Jadi kan bahasa Inggrisnya lucu ya. Iya. Tapi mereka jadi dengan berusaha aksen Indianya. Dengerin apa ya gitu. Berarti itu bagus, berarti cukup efektif ya. Lumayan. Nah itu berarti kita sudah menemukan 3 solusi ya untuk membangunkan, untuk mempersiapkan anak siap belajar matematika. Tadi dari obrolan kita Bu Putri itu merasa penting anak untuk berniat gitu ya. Karena yang menggerakkan dirinya bukan omelan saya. Iya. Berarti niat. Iya. Nah itu niatnya kira-kira kalimatnya gimana ya supaya anak gimana ya? Buat membangkitkan niat belajar mereka. Kalau berdoa gitu bisa nggak? Iya, ya kalau doa sama baca surat pendek sih pasti. Pasti ya. Ya mungkin disisipkan kali ya di situ. Berarti Bu Putri tiap pertemuan itu jangan lupa untuk selalu membangunkan niat ya. Terus yang kedua nanti supaya rame gitu ya, supaya anak itu nggak memikirkan kesana kemari, mengumpulkan ya ruh mereka ke kelas. Tadi Bu Putri itu menemukan sendiri ya gimana ya kalau buat yel-yel gitu. Nah itu bagus, seru ya. Dan untuk mempersiapkan yel-yelnya Bu Putri bisa mencari di YouTube, kemudian bertanya ke guru di sini yang sukses ya, yang menurut Bu Putri sukses. Di antaranya adalah Pak Dadang, dan menurut saya juga Pak Dadang itu public speakingnya bagus. Kemudian yang punya banyak yel-yel biasanya guru BK. Nah Bu Putri bisa tuh mengumpulkan yel-yel dari guru BK. Kemudian yang lainnya, cara yang ketiga adalah menayangkan video aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan itu ternyata terbukti kan bisa di gitu kelas ya. 11, tapi memang mungkin di kelas 10 dia belum jauh kuliah gitu. Jadi untuk video lebih ke nonton sekedar nonton gitu. Kelas 11 dan 12 ya. Kelas 11 12 mungkin pikirannya udah agak aduh aku nanti mau kuliah di mana gitu ya. Nah, gimana nih supaya rencana kan Bu Putri ini sudah punya nih ya rencana ini yaitu dengan 3 solusi ini. Kira-kira bagaimana supaya rencana ini benar-benar terlaksana? Gimana dong? Gimana? Harus dipersiapkan nih sama saya ya. Iya, harus dipersiapkan.
Misalnya kalau sehari Bu Putri ngajar di berapa kelas gitu? Ganti-ganti, kadang penuh 5 kelas, kadang cuma 2 kelas gitu. Tapi ya di ketika lowong itu ya saya bisa mempersiapkan. Iya. Menurut Bu Putri satu yel-yel bisa efektif untuk berapa kali pertemuan di kelas yang sama? Berapa ya? Mungkin jangan tiap masuk juga ya. Iya. Itu bukan anak SD ya. Gitu. Harus ganti mungkin ya. Harus ganti-ganti. Iya. Dengan ice breakingnya itu. Iya, oke, gitu ya. Selain mempersiapkan ini, ada lagi nggak misalnya orang lain lah gitu yang membantu Bu Putri supaya nih saya kan masalah Bu Putri adalah bagaimana gitu ya mengawali pembelajaran matematika dan anak siap belajar matematika. Ya. Nah itu bagaimana supaya satu persiapan sudah, ada nggak hal lainnya yang supaya rencana ini benar-benar terlaksana gitu? Harus dari sisi siapa? Teman mungkin dari kolaborasi gitu. Gitu. Terpikirkan nggak untuk itu? Kolaborasi dengan guru lain? Belum terpikirkan atau penting nggak barangkali gitu sesama rumpun matematika gitu. Pernah nggak? Sesama rumpun matematika? Ya bisa dengan rumpun bisa atau yang lebih ini lagi mungkin wakasek ya kurikulum atau di atasnya lagi bapak kepala gitu. Ini ya bekerja sama. Gitu supaya yang kan intinya adalah bagaimana supaya Bu Putri ini benar-benar melaksanakan ide ini gitu. Iya. Terpikirkan nggak itu? Belum nih. Menurut Bu Putri penting nggak? Kalau kolaborasi itu paling sering ya pasti sama guru betik ya. Karena kan gitu. Ada beberapa materi matematika yang bisa ada aplikasinya tuh. Misalnya GeoGebra bikin grafik kayak gitu ya. Atau ke lab gitu. Kadang kalau labnya kosong saya juga dibawa ke lab gitu. Tapi ya baru sebatas itu saja karena belum kepikiran dengan entah padahal serumpun apalagi mata pelajaran lain belum dicoba berarti ya untuk serumpun. Coba aja, pernah nggak ngobrol permasalahan dengan teman-teman serumpun? Iya, kalau mungkin sama gitu. Iya, mirip-mirip sebenarnya masalahnya kalau ngobrol serumpun mah gitu. Ya, oke ya. Ya intinya akan solusi bareng-bareng. Ya, kan intinya adalah bagaimana ide yang hasil obrolan kita ini benar-benar terlaksana gitu, bukan hanya obrolan saja. Bagaimana supaya Bu Putri ini, oh iya, saya ingin ini. Barangkali dengan di video mungkin. Ya. Mungkin dengan di video bisa saya punya ini nih yang dilakukan Bu Putri ini supaya tidak sia-sia gitu. Barangkali sesama guru matematika punya masalah yang sama gitu. Punya masalah yang sama. Iya, bisa jadi referensi, bisa jadi bisa jadi pembahasan di best practice mungkin ya. Terpikirkan nggak untuk di video? Baru terpikirkan. Kan katanya sering bekerja sama dengan BTIK. Ya tinggal ini aja gitu dengan guru BTIK-nya. Intinya adalah bagaimana supaya ide-ide Bu Putri ini terlaksana itu saja. Harus dilaksanakan ya sampai eksekusinya. Iya. Dan ada refleksinya, feedbacknya bagus gitu ya dari Iya. Kita lihat aja nih. Kira-kira kapan Bu Putri mau menerapkan ini? Ya minggu-minggu lah kita coba dari yang paling yang mudah ya dari awal membangunkan niat. Terus kalau misalkan Pak Dadang atau guru BK ada yang kosong sambil sharing juga. Iya. Boleh nggak kalau saya nanti ke kelas? Boleh Bang. Di antaranya adalah saya ingin melihat gitu Bu Putri menerapkan rencananya, kemudian kita lihat anak-anak ini siap nggak, lebih siap nggak ya, dengan efektif nggak ini solusinya yang saya dapat nih dari obrolan ini. Nah itu kira-kira menurut Bu Putri ya setelah ini diterapkan ya semuanya misalnya 3-3-nya atau 2 dulu gitu, kriteria keberhasilan menurut Bu Putri tuh yang ketika anak-anak siap tuh dengan sepenuh hati jiwanya gitu mau belajar matematika, apa yang menurut Bu Putri ini anak udah siap nih. Nah itu kira-kira apa ya yang menurut Bu Putri iya nih anak udah siap. Taunya tuh ya. Taunya si anak siap tuh dari mana? Mungkin ya pertama dari sikap mereka ya. Kadang kita kan bisa lihat eye to eye tuh ya, mata ke mata gitu ya. Mereka tuh kalau
mata ke mata dan dia membalas, oh berarti dia fokus sama kita ya. Iya, tapi iya. kalau dia melipir, iya. Apalagi masih ada yang gini ya. Tadi kan katanya gitu. Pas masuk kelas masih ada yang tidur-tiduran. Oke. Berarti kriterianya itu adalah yang termudah adalah observasi dari gerak-gerik mereka, terutama tatapannya gitu ya. Oke lah kalau begitu. Kalau nanti Bu Putri, oh Bu, saya udah siap nih dengan yel-yel ini gitu ya, dengan videonya mau yang ini gitu. Ibu nanti ngundang saya ya? Boleh deh. Iya. Kan makin semangat ya. Anak juga pasti bisa makin semangat ya. Baru, mudah-mudahan supaya tidak sia-sia juga, mudah-mudahan ini hasilnya baik. Ya kita abadikan juga gitu di video. Siap deh. Ya. Makasih banyak terima kasih juga. Jadi dari diskusi ini saya punya solusi. Atas permasalahan sendiri. Iya, permasalahan sendiri. Cari solusinya sama-sama. Iya, memang kalau begitu. Sendiri bingung. Iya, kadang hanya dengan ngobrol santai begini, oh iya ya, kok tidak terpikirkan gitu untuk melakukan ini, melakukan itu gitu. Dan kadang obrolan ini akan tetap hanya menjadi obrolan ketika tidak ada rasa tanggung jawab dari kita untuk melakukannya. Nah, makanya kita perlu kita rencana supaya kita benar-benar menerapkan gitu. Yaitu diantaranya adalah Ibu mengundang saya tadi ya, dan juga memvideokannya ya supaya terdokumentasikan gitu ya. Bu Putri nanti bisa sharing ya ke rumpun matematika di sini atau juga rumpun MGMP yang lebih besar lagi. Oke, mungkin seperti banyak ya Ibu. Sudah makan Bu Putri? Alhamdulillah pagi, sekarang udah siang. Sudah saatnya. Mari kita ke kantin ya. Makasih banyak ya Bu ya. Oke, iya. Pak Edi ikut ya. Makasih. Waalaikumsalam.